Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Wahab. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar subtematika pembelajaran keempat. Sebelum kita memulai, mari kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu. Semoga ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah. Baik anak-anak, silahkan dibuka bukunya sambil melihat video ini ya, tentang perkembangan teknologi komunikasi ya, pembelajaran keempat ya. Dengarkan cerita gurumu tentang cara menjaga keselamatan di kolam renang. Pagi hari, Siti menerima pesan singkat atau SMS dari Lani melalui ponsel milik ibu. Rupanya Lani mengajak Siti untuk berenang bersama. Siti meminta izin kepada ibu untuk pergi berenang bersama Lani dan Dayu. Ibu mengizinkan Siti pergi berenang. Ibu meminta Bibi untuk menemani Siti pergi berenang. Berenang merupakan olahraga air yang baik. Pada saat berenang, semua otot tubuh bergerak. Namun kita harus waspada akan bahaya berkegiatan di air. Bahaya yang mungkin terjadi di kolam renang adalah tenggelam. Agar tetap selamat saat berenang, kita harus ditemani oleh orang yang sudah mahir. Apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri saat berenang? Nah, ini kita simak. Perhatikan poster cara menjaga keselamatan diri di kolam renang sebagai berikut. Upaya menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di air. 1. Gunakan pelampung. 2. Lakukan pemanasan untuk mencegah cedera. 3. Berlatih berenang di kolam yang dangkal. 4. Tidak berenang sendirian. Dan pastikan ada yang mengawasi itu ya. Cara-cara atau upaya menjaga keselamatan diri ketika di air atau berenang ya. Lakukan tahapan-tahapan berikut sebelum berenang. 1. Pastikan pakaian yang kita dikenakan adalah pakaian renang. 2. Lakukan pemanasan sebelum masuk ke kolam renang. 3. Lakukan kegiatan bersama teman yang sudah bisa berenang. 4. Lakukan latihan meluncur dan mengambang di kolam dangkal. 5. Kenakan pelampung agar lebih aman ya. Saat berenang itu kalau bisa itu harus memakai pelampung, karena pelampung itu mencegah untuk tenggelam ya. Ayo membaca. Setelah berenang, Dayu meminjam telepon kantor kolam renang untuk menelpon ibu. Dayu minta izin kepada ibu untuk mengerjakan tugas kelompok di rumah Siti. Dayu sangat bersyukur karena ada alat bantu yang memudahkan dalam berkomunikasi. Dengan telepon, Dayu dapat langsung berbicara dan mendengarkan suara ibu. Telepon adalah alat komunikasi secara lisan. Selain alat komunikasi lisan, hingga saat ini alat komunikasi tulisan juga masih terus berkembang. Nah ini ya, alat komunikasi tulisannya zaman dahulu ini. Sejak zaman dahulu komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Ada surat yang ditulis pada daun lontar, selanjutnya surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Surat akan dikirimkan oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak tujuan dan biaya pengiriman. Biasanya sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Surel dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer. Melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim. Tentu saja hal tersebut sangat membantu komunikasi. Kini surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Melalui telepon seluler, kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat atau SMS. Bahkan saat ini kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi ya. Nah ini ya, lingkari jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi ya. Ini ya, yang pertama adalah surel, sudah saya lingkari itu. Apakah 2 juga masih ada, kita lihat. Masih ada pesan singkat atau SMS. Ketiga yaitu ponsel, terus komputer, dan yang terakhir adalah internet. Itu merupakan produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi ya. Temukan kalimat utama dari tiap paragraf, lalu tuliskan ringkasan teks alat komunikasi tulisan ya. Di dalam bacaan sebelumnya tadi sudah ada ya, tentang bacaannya tentang alat komunikasi tulisan.
Kita ambil masing-masing paragrafnya. Nah, ini ya. Paragraf pertama, sejak zaman dahulu komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Paragraf kedua, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Paragraf 3, pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Sedangkan paragraf keempat, kini surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Nah, ayo berdiskusi. Setelah mendapat izin dari Ibu, Dayu dan teman-teman segera menuju rumah Siti. Mereka mendapat tugas untuk mencari informasi mengenai alat komunikasi. Ini ya gambarnya. Seperti itu mereka sedang berdiskusi. Siti akan mencari informasi di internet. Dayu akan mencari informasi dari buku-buku dan majalah. Lani akan menelepon pamannya yang bekerja di perusahaan telekomunikasi. Udin membantu meringkas hasil informasi. Edo akan menuliskannya pada sebuah buku. Benny bertugas membuat gambar dan hiasan pada ringkasan informasi yang telah dibuat. Dayu dan teman-teman memiliki keterampilan yang beragam atau berbeda-beda. Dapatkah kerja sama dapat terlaksana jika kita memiliki tugas yang berbeda-beda ya. Sekarang buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Tuliskan kemampuan khusus yang dimiliki oleh teman-temanmu ya. Ini ya di dalam kotak ini. Kalian cari 5 orang atau 5 teman kalian. Tentunya kalian juga masih ingat ya tentang kepribadian atau keahlian yang dimiliki oleh teman-teman kalian. Ini akan saya kasihkan contoh satu ini. Misalkan namanya Ani. Ani pandai bernyanyi. Keahlian khusus yang dimiliki Ani adalah bernyanyi. Untuk kotak selanjutnya silahkan kalian cari sendiri. Kalian bisa mengamati teman-teman kalian. Saya yakin kalian masih ingat ya keahlian dari teman-teman yang sudah dimiliki. Ayo berdiskusi. Kemampuan dan keterampilan setiap orang berbeda-beda, namun perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Dengan adanya perbedaan kita tetap dapat saling membantu. Selain itu kita dapat saling melengkapi. Hal tersebut dinamakan kolaborasi. Menurut Kamus KKBI, kolaborasi artinya perbuatan bekerja sama. Kerjasama merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apakah kemampuan setiap orang sama? Kira-kira sama apa tidak? Iya, jawabannya ada tidak sama, atau kemampuan seseorang atau setiap orang itu berbeda-beda. Bagaimana sikap kita terhadap keberagaman atau perbedaan dari setiap orang? Kira-kira bagaimana? Ya, tentunya saling menghormati. Kita seharusnya menghargai perbedaan kemampuan setiap orang ya. Karena kita dengan orang lain itu kemampuannya tidak sama, maka dari itu kita sebagai sikap kita seharusnya menghargai perbedaan. Diskusikan pentingnya memahami perbedaan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Bacakan hasil diskusimu di depan kelas. Silahkan kalian berdiskusi sendiri. Bisa berdiskusi dengan orang tua atau teman yang ada di rumah kalian ya. Kira-kira perbedaan apakah penting ya perbedaan pada yang dimiliki oleh setiap orang itu ya. Kira-kira jawabannya apa? Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.